Langit tidak gelap, jalanan dipenuhi dengan darah segar monster. Jet tempur yang turun melalui udara dingin menarik perhatian semua petarung yang hadir. Terakhir kali Luo Feng melihat jet tempur seperti itu adalah saat insiden pasang tikus. Apa yang dilakukan jet tempur di sini, dan bahkan berhenti tepat di depan kami? Siapa yang mereka cari? Luo Feng penuh dengan kecurigaan. Pejuang lain di samping mulai berdiskusi dengan tenang. Jet tempur. Apakah ini jet tempur dari militer atau pesawat pribadi Wargot? Anggota Regu Palu Api, Regu Sungai Utara, dan Regu Rubah Arktik, yang diselamatkan semuanya memandang ke arah jet tempur dengan curiga. Biasanya, para pejuang jarang melihat jet tempur terbang di udara selama setahun di hutan belantara. Dan bahkan tidak menyebutkan jet tempur yang berhenti tepat di depan mereka. Hua, palka pesawat terbuka. Luo Feng melihat dengan cermat dan melihat dua bayangan melompat satu per satu. Keduanya mengenakan seragam pertempuran hitam. Yang satu berjalan di depan yang lain saat mereka datang, dan yang satu di belakang adalah salah satu dari 4 besar kota Jiangnan, Zhu Getao. Zhu Getao bahkan tersenyum ke arah Luo Feng. Kepala Zhu Getao, kepala, Luo Feng, Gao Feng, anggota Regu Palu Api lainnya, dan anggota Regu Rubah Kutub yang diselamatkan semuanya berteriak dengan hormat. Pasukan Sungai Utara tidak mengatakan apa-apa, karena mereka berasal dari Guntur Dojo. Namun, anggota Regu Palu Api, Regu Rubah Kutub, dan Regu Sungai Utara semuanya bingung. Salah satu dari 4 besar kota markas Jiangnan sedang berjalan di belakang pria paruh baya ini seperti asisten. Siapakah pria paruh baya ini? Luo Feng, Gao Feng, dan Tao Ke? Izinkan saya memperkenalkan kepada kalian semua, tersenyum Zhu Getao saat dia berdiri di samping pria parubaya, ini adalah utusan Tuan yang datang dari markas dunia Dojo of Limits. Tuan Yang adalah petarung level Wargot. Anggota Regu Palu Api dan Regu Rubah Kutub semuanya tercengang. Bapak, Yang, semua orang berteriak dengan hormat. Ya, Wargotmer, yang hanya mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi kepada para pejuang. Tatapannya mengamati seluruh kelompok dan dengan cepat mendarat di Luo Feng. Adegan ini langsung membingungkan petarung lainnya. Mengapa utusan dari markas besar dunia Dojo of Limits ini menatap Luo Feng? Tentu saja, Yang Hui pernah melihat foto Luo Feng sebelumnya. Luo Feng, berbicara Yang Hui. Bapak, Yang, menjawab Luo Feng, hatinya penuh dengan kebingungan. Zhu Getao tersenyum di samping saat dia melihat ke arah Luo Feng. Luo Feng, Tuan yang bergegas ke kota Jiangnan dari markas dunia Dojo of Limits terutama untuk Anda. Tuan yang bekerja cukup banyak untuk Anda, jadi Anda harus sangat berterima kasih. Memang, meskipun yang memiliki penyakit umum yang disebut arogansi, yang dimiliki semua Wargot, dia masih peduli pada juniornya yang berbakat. Jika Yang Hui tidak melamar Luo Feng untuk memasuki kamp pelatihan elit, Luo Feng bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mengikuti ujian. Tidak perlu berterima kasih, kerja keras Luo Feng membuatnya mendapatkan kesempatan ini, Yang Hui sedikit tersenyum. Luo Feng masih penuh kebingungan. Apa yang dibicarakan Yang Hui dan Zhu Getao ini? Kenapa dia tidak tahu apa yang sedang terjadi? Luo Feng, ayo, naik jet tempur, membujuk Zhu Getao, dan setelah itu, memerintahkan anggota Regu Palu Api, Gao Feng, kalian anggota Regu Palu Api untuk sementara menghentikan tindakanmu di hutan belantara dan kembali ke kota markas. Mulai hari ini, Luo Feng tidak akan berada di Regu Palu Api lagi, jadi kalian harus melakukan persiapan yang diperlukan. Apa? Luo Feng dan anggota Regu Palu Api lainnya terperangah. Ketua, apa yang terjadi? Tanya Luo Feng. Aku akan memberitahumu ketika kita kembali ke kota markas. Zhu Getao mengamati daerah itu. Meskipun dia tidak harus merahasiakannya, dia tetap tidak ingin membicarakannya di depan banyak orang. Dengan pandangan banyak orang yang mengirim mereka pergi, Luo Feng naik jet tempur bersama Zhu Getao dan utusan Yang Hui. Jet tempur itu dengan cepat naik dan berubah menjadi cahaya biru tua yang langsung menghilang ke cakrawala. Gao Feng, Chen Gu, Wei Ti, dan Wei Qing semuanya memiliki ekspresi rumit di wajah mereka. Mereka tahu, pasukan Palu Api akan dibubarkan. Jelas sekali ketika Zhu Getao mengucapkan kalimat, Luo Feng tidak akan berada di Regu Palu Api lagi. Dan hari ini, seorang Wargot dan kepala Dojo of Limits secara pribadi datang untuk menjemput Luo Feng. Sesuatu yang besar mungkin akan terjadi.
Luo Feng mungkin akan pergi ke markas besar dunia Dojo of Limits dan menjalani pelatihan khusus, kata Kapten Regu Rubah Kutub, Tao Ke. Yang paling disukai. Memang, kekuatan Luo Feng memberinya hak istimewa itu. Jangan bicara omong kosong. Pelatihan khusus di markas dunia tidak cukup besar untuk wargot dan kepala suku untuk secara pribadi bergegas ke hutan belantara. Di dojo guntur kami, 2 atau 3 orang di seluruh kota pusat memiliki hak untuk menjalani pelatihan khusus, selama seorang kepala melamar dan seorang utusan datang untuk mengujinya. Mengapa seorang utusan wargot datang jauh-jauh ke padang gurun? Kapten Regu Sungai Utara, Kang Wei, menggelengkan kepalanya, kecuali, itu kamp persiapan wargot legendaris. Kamp persiapan wargot. Guo Hai menarik napas dalam-dalam dan wajahnya berubah secara dramatis. Perkemahan tanda pagar satu legendaris di seluruh dunia. Nama aslinya adalah, kamp pelatihan elit, tetapi disebut, kamp persiapan wargot, oleh para pejuang karena setiap pejuang yang memasuki kamp memiliki peluang 90% untuk menjadi wargot. 10% lainnya adalah untuk mereka yang menjadi cacat atau meninggal di kamp. Luo Feng ini, memasuki kamp persiapan wargot. Guo Hai tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tinjunya. Perasaan kompleks secara alami akan muncul karena saingan cinta. Di semua kota markas Jiangnan, hanya satu orang yang memasuki kamp persiapan wargot setiap beberapa tahun. Dan dia masuk. Mustahil. Wajah Guo Hai terlihat sangat tidak menyenangkan. Suara mendesing. Jet tempur berbentuk UFO berwarna biru tua itu membentuk cahaya dan dengan cepat tiba di langit di atas kota markas Jiangnan. Kemudian mulai turun perlahan. Luo Feng, kami telah sampai di kota markas. Segera turun dari jet, kata Zhu Getao. Sangat cepat, Luo Feng memandangi jet tempur ini. Beberapa statistik jet tempur tidak dipublikasikan. Menggunakan apa yang dia saksikan ketika jet tempur terbang ke alam liar, hanya dengan mata telanjang sudah cukup untuk memberitahunya bahwa jet tempur ini bergerak beberapa kali lebih cepat dari kecepatan suara. Lebih dari 1000 meter dalam 1 detik sudah pasti masuk akal. Ditambah lagi, jet tempur tersebut mengikuti jalur garis lurus. Hanya butuh beberapa detik bagi jet tempur untuk tiba di kota markas dari kota tanda pagar 023. Palka terbuka secara otomatis dan Zhu Getao, Luo Feng, dan Yang Hui melompat dari jet. Jet tempur itu mendarat di atap markas Dojo of Limits. Gedung markas Dojo of Limits. Lapisan utama adalah aula pelatihan yang sangat besar. Seluruh ruang pelatihan berwarna putih keperakan, dan seorang pria berseragam dojo putih duduk bersila di tengahnya. Ding! Pintu lift terbuka dan Luo Feng mengikuti Zhu Getao dan Yang Hui saat dia memasuki aula pelatihan raksasa ini. Saat pertama kali masuk, tatapan Luo Feng tertarik pada pria berseragam dojo putih itu. Dia bisa merasakan bahwa energi yang tidak terlihat dengan mata telanjang saat ini sedang berdenyut di sekitar pria berseragam dojo putih. Tangannya cukup besar, Luo Feng menyadari sekilas bahwa tangan pria itu hampir seperti kipas, satu tangannya sebanding dengan ukuran gabungan dua tangan orang normal. Sudah sampai. Pria berseragam dojo putih itu berdiri dan tersenyum sambil memandang Luo Feng, kamu pasti Luo Feng. Oh, Yang tua, apakah Anda bersiap untuk membiarkan Luo Feng mengikuti ujian di kota markas Jiangnan saya? Petik 2 titik. Yang Hui sedikit ragu-ragu. Pria berseragam dojo putih melanjutkan, setelah Anda pergi mencari Luo Feng, saya telah memikirkannya dengan cermat. Melamar tes di kota pusat cukup merepotkan. Apakah Luo Feng lolos atau gagal, dia akan tetap pergi ke markas dunia. Jika demikian, maka dia mungkin juga pergi ke markas untuk mengikuti ujian, itu akan jauh lebih sederhana. Kamu benar, tertawa Yang Hui, memang, jika Luo Feng lolos, dia akan memasuki kamp pelatihan elit. Jika dia gagal, dia akan memasuki kamp pelatihan dasar. Tidak peduli apa, sama sekali tidak ada masalah bagi Luo Feng untuk lulus ke kamp pelatihan dasar. Luo Feng mendengarkan keduanya dengan bingung. Apa sebenarnya tes yang mereka sebutkan ini? Luo Feng, ini adalah ketua markas besar Dojo of Limits kota Jiangnan, kata Zhu Getao lembut. Luo Feng menyadari, itu dia. Zhou Zhengyong, petarung level wargot. Pria itu dijuluki, Tangan Baja, ketua markas besar Dojo Limits kota Jiangnan. Zhou Zhengyong dan Yang Hui berbicara sebentar sebelum melihat Luo Feng. Luo Feng, markas besar dunia Dojo of Limits kami memiliki 2 kamp besar, kamp pelatihan dasar dan kamp pelatihan elit.
Kamu tahu tentang ini kan? Kata Yang Hui. Tidak jelas, Luo Feng menggelengkan kepalanya. Zhou Zhengyong tertawa keras di sampingnya, Anda pasti pernah mendengar tentang pelatihan khusus sebelumnya. Luo Feng mengangguk. Thunder Dojo menggunakan kontrak pelatihan khusus ini untuk menarik perhatiannya. Kamp pelatihan dasar menerima para jenius dari seluruh dunia dan memberi mereka sumber daya terbaik. Kamp pelatihan elit adalah kamp pelatihan tanda pagar satu di dunia. Ia menerima para jenius dari para jenius, murid-murid seperti iblis. Zhou Zhengyong memandang Luo Feng, demikian pula, kamp pelatihan elit memiliki sumber daya yang mencengangkan, dan guru Anda setidaknya akan menjadi wargot. Ada pemeriksa, dan bahkan mereka yang telah melampaui level wargot, penyelidik, juga. Bahkan petarung terkuat di dunia, Hong, pergi ke kamp. Petarung terkuat kedua, Dewa Petir, diundang ke sana juga. Petik 2. Luo Feng membeku. Kamp pelatihan elit. Hanya menerima setan. Guru mereka setidaknya setingkat wargot. Bahkan Hong dan Dewa Petir pergi ke sana. Tidak hanya Anda memiliki guru terbaik, tetapi Anda bahkan memiliki teknologi tercanggih di dunia yang disediakan untuk Anda di kamp pelatihan elit. Beberapa di antaranya bahkan merupakan harta karun yang digali dari reruntuhan arkeologi. Anda akan menerima pelatihan yang paling sempurna. Zhou Zhengyong menatap Luo Feng dan mencoba menyembunyikan kegembiraannya saat berbicara. Yang Hui menghela nafas di samping, siswa paling jenius di dunia, guru terbaik, dan peralatan terbaik berkumpul. Kamp pelatihan elit yang tanda pagar satu di setiap aspek. Selama kamu tidak mati, kamu akan menjadi seorang wargot. Petik 2. Luo Feng berkedip 2 kali. Tentu saja, setiap tempat di kamp pelatihan elit tak ternilai harganya. Bahkan keluarga besar jarang mendapatkan tempat bahkan setelah menghabiskan puluhan miliar. Yang Hui memandang Luo Feng, Anda memiliki kesempatan untuk memasuki kamp pelatihan terbaik dunia. Satu-satunya persyaratan adalah Anda harus lulus ujian nilai B. Luo Feng menahan napas. Sebuah keluarga besar yang menggunakan berbagai koneksi dan puluhan miliar bahkan tidak bisa mendapatkan tempat. Dan ada harta karun arkeologi yang digunakan untuk peralatan. Reruntuhan arkeologi, benarkah ada reruntuhan arkeologi? Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tentu saja, tersenyum Yang Hui, ada lebih dari sekedar satu situs arkeologi. Sebagian besar warga sipil biasa tidak mengetahui hal ini, dan banyak pejuang juga tidak mengetahui hal ini. Hanya sejumlah kecil orang inti dan keberadaan elit yang mengetahui rahasia ini. Yang Hui telah lama memutuskan bahwa Luo Feng akan menjadi seorang wargot. Jadi tentu saja, dia tidak menyembunyikan semua ini. Bapak, Yang Hui, ketua, kamp pelatihan tanda pagar satu ini dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan orang. Lanjut Luo Feng. Tanpa keraguan, pimpinan Zhou Zhengyong sangat percaya diri, tingkat kebugaran tubuh Anda, teknik pedang, pengalaman bertempur, semuanya tidak relevan. Tingkat peningkatan Anda di kamp adalah siapa yang tahu berapa kali lebih cepat daripada pelatihan pahit Anda sendiri. Ingatlah bahwa peralatan dan penyiapan terbaik ada di sana. Peralatan di sana, terutama yang berasal dari reruntuhan arkeologi, sangat bermanfaat bagi pertumbuhan pejuang. Siapa yang tahu berapa kali lebih cepat? Luo Feng mulai berpikir sendiri. Tingkat pertumbuhan tingkat kebugaran tubuhnya saat ini sudah cukup cepat. Jika dia memasuki kamp pelatihan tanda pagar satu di dunia ini dan mendapat bantuan peralatan terbaik, dia mungkin akan menjadi pejuang wargot tingkat lanjut jauh lebih cepat. Jika saya tinggal di kota markas Jiangnan, saya masih harus berhati-hati dengan penyelidikan pasangan Vulture Scorpion. Daripada selalu waspada sepanjang hari, mengapa tidak pergi ke kamp pelatihan terbaik dunia? Karena ini adalah area inti dari markas Dojo of Limits, Herring dan Kalajengking tidak akan dapat menemukannya. Luo Feng langsung membuat keputusan. Temukan cara untuk memasuki kamp pelatihan terbaik dunia. Disitulah semua orang jenius berkumpul. Bersaing dengan semua jenius ini memang merupakan hal yang sangat menghibur. Ada pertanyaan lagi. Yang Hui dan Zhou Zhengyong memandang Luo Feng. Kapan saya bisa kembali setelah memasuki kamp pelatihan ini? Tanya Luo Feng. Kamp pelatihan elit berlangsung selama 5 tahun. Dalam 5 tahun ini, satu-satunya waktu Anda bisa pulang adalah selama Januari dan Februari. Yang Hui melanjutkan menjawab, tentu saja, jika Anda menjadi petarung level wargot dalam 5 tahun ini, Anda bisa lulus lebih awal.
Luo Feng sedikit mengangguk. Menjadi wargot dan lulus. Jika Anda tidak bisa menjadi wargot, maka Anda bisa tinggal paling lama 5 tahun. Namun, bahkan jika banyak siswa tertawa di samping Zhou Zhengyong, mencapai level wargot, mereka tidak akan membuktikan kekuatan mereka yang sebenarnya dengan berburu dan membawa kembali monster level pemimpin gerombolan kembali ke kamp pelatihan. Mereka akan menggunakan identitas Panglima Perang tingkat lanjut, dan terus tinggal di kamp sampai 5 tahun mereka habis. Level mereka ditentukan oleh rekor pertempuran mereka. Bahkan jika beberapa siswa adalah wargot, jika mereka tidak akan memburu monster level pemimpin gerombolan, mereka tidak akan pernah dikenali sebagai wargot. Dengan cara ini, mereka bisa bertahan sampai usia 5 tahun. Luo Feng, bahkan para wargot bermimpi memasuki kamp pelatihan elit. Jadi, bahkan jika Anda menjadi seorang wargot, Anda harus terus tinggal di sana, Yang Hui mengingatkan, dan kemudian tertawa. Tentu saja, jika Anda benar-benar masuk, Anda akan mengetahui betapa hebatnya itu untuk diri Anda sendiri. Luo Feng mengangguk dan terpesona, sepertinya kamp pelatihan elit ini cukup menarik. Yang Hui, apa? Itu ujian kelas B. Luo Feng terus bertanya. Tes Anda. Yang Hui dengan serius berbicara, ujian kelas B, sangat sulit. Anda memiliki cukup banyak kendali atas tubuh Anda karena Anda telah mencapai tahap ketiga dari 9 tahap pedang guntur. Namun, peluangmu untuk lulus ujian kelas B, saat dia mengatakan itu, Yang Hui menggelengkan kepalanya. Jelas, dia tidak terlalu percaya pada Luo Feng. Sebenarnya, kamu hanya perlu mengikuti ujian nilai A dalam kondisi normal. Namun, tentara Tiongkok mendapat tempat setelah bernegosiasi di markas, jadi jika Anda ingin masuk, Anda harus lulus ujian kelas B. Yang Hui tidak menyembunyikan apapun, tentu saja, Anda masih memiliki harapan untuk lulus ujian. Ujian kelas B. Jika Anda tidak menyerah, masih ada harapan. Oke, Luo Feng sangat percaya diri. Jika lebih buruk menjadi lebih buruk, dia hanya akan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk meningkatkan kemampuannya. Dia yakin tidak akan ada masalah kalau lulus ujian kelas B ini. Ada pertanyaan lagi. Tersenyum Yang Hui. Tidak, Luo Feng menggelengkan kepalanya. Apakah Anda bersedia mengikuti ujian kelas B untuk memasuki kamp pelatihan elit? Jika Anda gagal, Anda masih dapat memasuki kamp pelatihan dasar. Yang Hui memandang Luo Feng. Saya bersedia, mengangguk Luo Feng. Yang Hui sedikit mengangguk dan menunjuk ke arah mesin penguji kekuatan tinju, pergi pukul aku. Ini hanya pemeriksaan sederhana. Dengan menonton Yang Hui dan Zhou Zhengyong, mereka dapat melihat tahap apa yang telah ia capai di Nine Stage Thunder Blade berdasarkan berapa kali kekuatan pukulannya berubah saat ia melempar. Mereka juga dapat melihat nilai di layar mesin. Dengan kekuatan murni saja, 1.800 kg. Dengan semua yang dia miliki, 10.000 kg. Dia meninggal. Yang Hui bahkan tidak perlu menguji kecepatan dan kecepatan reaksi Luo Feng, karena dia baru saja menguji tahap apa yang dicapai Luo Feng di Nine Stage Thunder Blade. Luo Feng duduk di sofa dan melihat kontrak di tangannya. Ini adalah kontrak pelatihan khusus. Dojo of Limits memang memiliki sedikit batasan pada petarung, Luo Feng tidak memiliki keluhan tentang kontrak dan menandatangani 4 dari mereka sekaligus. Dari 4 kontrak ini, salah satunya adalah milik Anda. 3 lainnya akan masuk ke markas kami, tersenyum Yang Hui sambil mengeluarkan sebuah kotak kayu hitam. Kotak kayu hitam ini memiliki stempel, yang merupakan stempel utusan. Tanda tangan pribadi Yang Hui tidak berpengaruh, hanya perangko yang melakukannya. Stempel itu menempel pada kontrak. Jangan kala ini, Yang Hui menyerahkan salah satu kontrak kepada Luo Feng. Suge, beritahu Yasia untuk datang ke sini sebentar, perintah Yang Hui. Iya, Suge Tong segera turun dari lift. Beberapa saat kemudian, pintu lift terbuka lagi. Suge Tao membawa seorang remaja berseragam dojo. Kepala remaja ini agak kuning. Dia cukup tampan, sangat sebanding dengan selebriti di industri hiburan. Luo Feng, orang ini adalah Yasia, salah satu petarung muda yang diputuskan oleh Dojo of Limits untuk dikirim ke kamp pelatihan dasar tahun ini. Dia juga sedikit jenius, tersenyum Yang Hui. Luo Feng berjalan mendekat dan tersenyum sambil mengulurkan tangannya. Luo Feng. Yasia, remaja tampan ini juga mengulurkan tangannya dan menjabat tangan Luo Feng dengan ringan. Yasia, ini seniormu. Dia juga akan pergi bersamamu ke markas dunia Dojo of Limits.
Senior Anda mengincar kamp pelatihan elit. Seperti yang dikatakan Yang Hui, remaja tampan yang awalnya tanpa ekspresi, Yaxia, tiba-tiba menjadi terkejut. Tentu saja, sebagai seorang jenius yang akan memasuki kamp pelatihan dasar, dia juga tahu tentang kamp pelatihan elit. Mereka yang bisa memasuki kamp pelatihan dasar, adalah para jenius. Mereka yang bisa memasuki kamp pelatihan elit, adalah para jenius dari setan-setan. Senior Luo Feng, izinkan saya memperkenalkan diri. Yaxia, mahasiswa baru di Universitas Jiangnan. Sikap Yaxia berubah dengan jelas. Orang jenius hanya merasa tertekan ketika bertemu seseorang yang bahkan lebih baik dari mereka. Universitas Jiangnan, universitas terbaik di kota Jiangnan. Luo Feng tersenyum sambil memuji, kamu benar-benar mengesankan. Senior Anda hanyalah seseorang yang gagal dalam ujian sekolah menengah. Jangan mengejek saya, berapa banyak siswa yang diterima sepanjang tahun di seluruh negeri di Universitas Jiangnan. Selain itu, ada 2 atau 3 universitas lagi yang lebih baik dari kota Jiangnan di seluruh negeri. Dan di seluruh China, hanya 1 orang yang dapat memasuki kamp pelatihan terbaik dunia setiap tahun. Kata Yaxia. Yaxia, di depan Luo Feng, sama sekali tidak sombong. Memang kamp pelatihan elit hanya menerima orang-orang jenius dari semua pasukan, keluarga besar, dan pejuang. Berapa banyak yang diterima setiap tahun? Sungguh luar biasa jika lebih dari 10 yang diterima. Luo Feng, Yaxia, tersenyum Yang Hui, kalian pergi bersamaku ke markas dunia Dojo of Limits pada hari yang sama. Kalian berdua harus bertemu dengan saya di bandara sebelum jam 2 siang pada tanggal 22 Maret. Petik 2. Iya. Luo Feng dan Yaxia menanggapi. Baiklah, kalian berdua kembali dan bertemu dengan keluargamu. Di masa depan, Anda hanya akan bisa kembali selama tahun-tahun baru, kata Yang Hui. Luo Feng dan Yaxia naik ke lift dan pergi. Langit gelap, dan di salah satu dari 8 kota-kota Jiangnan, kota yang Zhou, puluhan ribu rumah bersinar terang. Salah satu mobil pribadi Dojo of Limits perlahan melaju di jalan. Luo Feng melihat melalui jendela dan melihat bangunan tempat tinggal demi bangunan tempat tinggal, toko demi toko, yang Zhou. Saya sudah di sini selama bertahun-tahun. Segera, saya akan pergi. Meninggalkan China ke markas besar dunia Dojo of Limits. Petik 2. 5 tahun. Waktu yang lama. Saya dapat tetap berhubungan dengan ayah, ibu, dan saudara laki-laki saya melalui obrolan video. Saya juga perlu memperhatikan ramuan kehidupan yang dibutuhkan saudara saya dan melihat kapan itu tersedia. Juga, Wen. Sebelum saya pergi, saya harus pergi menemui Wen. Wen adalah orang yang bermain dengannya sejak mereka masih kecil. Hubungan mereka sebanding dengan Luo Feng dan Luo Hua. Sejak Luo Feng menjadi pejuang, Wen harus kuliah, jadi mereka hanya bertemu beberapa kali selama tahun baru. Juga saudara-saudara dari Regu Palu Api. Meskipun kami tidak bersama untuk waktu yang lama, kami telah melalui cukup banyak waktu bersama. Tiba-tiba seseorang muncul di benak Luo Feng. Su Xin. Apa yang akan dia lakukan dengan Su Xin? Su Xin. Saya akan meninggalkan China ke markas besar dunia Dojo of Limits. Apa yang akan saya lakukan dengan Su Xin? Perasaan Luo Feng rumit. Saat dia melihat ke berbagai rumah yang cerah, perasaannya melompat-lompat. Perasaan manis dan asam muncul. Setelah mengambil nafas dalam-dalam, Luo Feng menggelengkan kepalanya, apa gunanya memikirkan ini? Saya hanya akan sering melakukan obrolan video dengannya. Ketika saya memiliki cukup kekuatan dan otoritas ada yang bisa menghentikan hubungan saya dengan Su Xin. Oh ya, Su Xin di Universitas Jiangnan. Yaxia juga ada di sana. Luo Feng memiliki kesan yang baik tentang pejuang jenius, Yaxia, yang akan meninggalkan rumahnya dan tinggal di luar negeri untuk waktu yang lama. Wen di sekolah militer nomor 2 Jiangnan dan Su Xin di Universitas Jiangnan. Mereka semua di sekolah, jadi aku akan pergi mencari Wen dan kemudian bertemu Su Xin untuk perpisahan terakhir kita. Berbunyi. Dengan suara itu, mobil memasuki sektor Mingyue. Dia ada di